Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum lan ali kata lunga sapa sira, safartum tegese lunga sira fil adi ing dalam bumi, falaisa maka ora ana iku alaihim sira apa junahun dosa fi antak suru endem yen to nyendak sapa sira minas sholati sang salat bi antarud duha gambaran kelawan yen to balekaken sapa sira ing salat min arba'in saking metang rakaat ilal isnaini marin rong rakaat. Ini ditafsiri, dijelaskan pada waktu bepergian boleh mengqashar salat. Khusus ya, di sini khusus yang 4 rakaat. Jadi tidak ada yang 2 jadi 1, yang 3 jadi 2, tidak ada. Jadi hanya zuhur, asar, dan isya saja yang bisa diqashar. Ya, beda dengan yang dijamakan 2 waktu dijadikan 1 waktu ya. In hitulah wati sapa sira ayatinakum yanto minna ing sira ayana lukum ngenani ing sira bimakrun kan barang kanthi sing inti sapa alladzina wong akeh kabaran kok padha kubur alladzina bayanun utai in hitum iku mang nerasno lil waqi'i maring barang kan idakan dalam kono kang kono. Jadi itu menjelaskan pada waktu pada waktu masa itu ya, masa Rasulullah ketika ayat ini turun ya. Falama bhuma maka ora penantian pamuncul lahu maring ini gitu. Ya tidak bisa dipahami kalau hanya itu. Maksudnya ya sekarang boleh diqashar ya, tidak hanya waktu saja. Waban nomor apa sunnah hadis anam roda sing tema tenteng karapaken sak temen karep bisa bari kelawan sabar iku atawilu ya lunga sing ado ya, tidak hanya dekat diqashar, ndak boleh ya. Wa utai tawil iku arba'atu bardin petang bar wa ya utai bar arba'at bar iku marhalat rong marhalah. Jadi ini kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, kira-kira kalau diukur secara kilometer kira-kira 80 ya, minimal 80 sampai 90 ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi ternyata lebih tinggi ya, bisa di atas 100 ya. Beda ulama, beda pengertian. Karena apa? Ya karena pada waktu itu kan tidak saklek ya, tidak saklek segini. Makanya ya ada perkiraan ya, kira-kira pokoknya kalau secara umum ya minimal 80 km baru bisa diqashar. In gitu ayatinakum alladzina kafaru. Di sini kan disebutkan begitu ya, kalau ada masalah dengan orang kafir takut gitu. Tapi sebenarnya itu tidak harus begitu ya, kita bepergian secara tidak ada masalah, sukarela, gak ada masalah ya bisa ya. Tapi memang ada ulama yang mengatakan ya harus seperti itu ya, namanya penjelasannya begini, akibatnya ya pemahamannya kemungkinan beda ya, karena tidak saklek ya, karena ada yang beda ya, harus ada ketakutan. Kalau zaman dulu kan perang ya antara orang mukmin dengan orang kafir, kalau sekarang ya tidak ada itu perang. Kemungkinan perang itu kan tidak antara orang mukmin dan orang kafir, antar negara, antar suku. Kalau sekarang ya hubungan dengan kekuasaan yang jelas, kalau sekarang jarang hubungan dengan agama ya. Kalau kekuasaan yang menang ya berkuasa, yang menang mendapatkan apa yang diinginkan ya.
Wa yuqatulan ta'ala min qouli saking Allah taala falai salim junahun apa anna sak temene qasar salat iku rusak. Jadi disebutkan di situ wala junaha alaikum. Fala ism junahun itu maksudnya salat itu rusak. Memang keringanan ya. La wajibun ora wajib. Awali ngatasiku rusak asap. Maksudnya tidak wajib tapi memang ada. Ini kan juga lagi ya. Ada lagi yang mewajibkan. Karena di sini kan lafaznya falaisa alaikum junahun, tidak berdosa. Nah, tidak berdosa itu kalau menurut Imam Syafi'i tidak wajib ya, boleh. Tapi ada yang lain ya wajib ya, terserah ya. Ya memang kemungkinan kan boleh itu kalau mungkin bepergiannya tidak repot. Ya tidak apa-apa di sholat secara lengkap ya, malah baik kalau orangnya tidak ada kerepotan, karena bersujud kepada Allah itu kan baik ya. Innal kafirin saat temne wong kafir iku ana aku maring iku aduan musuh mibiran kamu tam tayanal adawati tegese pertelo satune. Ini kalau di zaman dulu ya. Di zaman dulu kan hubungannya karena Rasul menyiarkan agama Islam yang menentangkan orang kafir ya, karena hubungan dengan keyakinan ya. Nah kalau sekarang ya beda, sekarang ini hubungannya bukan menyiarkan agama ya. Seandainya menyiarkan beda dengan zaman dulu ya. Sekarang kan difasilitasi ya, ada yang tidak setuju dan lain sebagainya, karena Rasulullah menyiarkan itu tablignya itu risalah yang disampaikan dia tidak boleh digaji ya, tidak menerima gaji ya. Kalau sekarang kan menerima, makanya pemahaman orang kan juga beda-beda ya. Dan Rasulullah pasti benar, kalau selain Rasul kan mungkin kadang-kadang juga tidak benar ya. Wa idza kunta lan kana sapa sira ya Muhammad iu hadir fi dalam musab utamin wa antum taisira iu takhafuna wati atu yang munso fa qamta mongko jenengake ngetekno sapa sira lahum marimun asalan salat wa hadza utawi fa iku jaron kelaku al Quran fil kitab endang fala mabuma mongko ora iku maujud lahum ada. Ini ya seperti tadi ya, maksudnya ini kan kalau apa namanya, ini kan hubungan dengan sholat khauf ya. Sholat kalau pada waktu itu kan hubungan dengan perang, beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan santai gitu kan. Ini kan apa namanya ya, tidak harus di masa Rasulullah saja. Sholat sekarang juga bisa ya. Cuma sekarang ini kan seandainya perang itu tidak seperti zaman Rasulullah. Kalau itu pasti antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau sekarang kan seandainya perang hubungan dengan kekuasaan, pasti itu gak ada yang tidak hubungan dengan kekuasaan ya. Karena apa? Ya orang misalkan perang di era sekarang, pemimpinnya kan rata-rata nanti jadi pemimpin ya. Pemimpin perang itu ya. Walaupun ya pemimpinnya itu secara moral tidak baik, ya tetap jadi pemimpin, karena pada waktu berperang dia kan mengorbankan banyak hal ya. Maka kalau tidak diangkat jadi pemimpin, malah mungkin dia malah marah ya kalau sekarang ya. Karena sejak awal dia yang mengobarkan ya. Karena apa? Khitab itu kalau di sini kan khitab kepada Rasulullah. Nah kadang-kadang khitab itu ada yang khusus bagi Rasulullah, ada yang khusus selain Rasulullah, ada yang ya bisa menyangkut keduanya. Kalau ini di sini kan sholat khauf, tapi sholat khauf di sini kan pada waktu di jam Rasulullah. Bataku maka ngatko sapa taifah golongan minun saking mukmin tadi utawa wong sing apa namanya pergi tadi, maka sensor ini masuk dalam perang ya. Wa hor lan mundur sapa taifatun golongan sing tadi, misalkan satu kelompok misalkan dalam perang gitu ya, itu dibagi ya, dibagi
sebagian sholat duluan, sebagian menunggu. Yang menunggu itu mengawasi gerak-gerik musuh ya. Kalau sholat semua nanti kan malah tidak sigap dalam langsung menghadapi musuh ya. Maka ini kan begitu ya. Wala khutu moko ngalap sapa alati koman kang jumeneng Taifah makan asli khataum ing agamane Taifah maam sertane Taifah. Faida sajadu mereka salat ai salat tegas salat fal yakunu maka ukhra iku maraim muri sirati. Ketika yang satu salat, yang satu menjaga ya, menjaga di belakang atau di samping, pokoknya kalau di sini di belakang, tapi maksudnya yang penting menjaganya itu menghadap ke lawan ya, bukan menghadap ke orang sholat. Menjaganya menghadap ke musuhnya ya, musuhnya katilapo gitu, akan berbuat apa gitu kan. Falyakunu makono topa ukhra ya, alfa ukhra iku marang yakhrusun kalian jaga topa ukhra ila antakdu sen mari rampun sapa sira asalan selawatat haba lan lunga sapa hati taifah yakhrusu kalian jaga taifah. Jadi setelah selesai sholat ya gantian ya sholatnya ya, jaga ya, menjaga ya. Wa tati lan teko sapa ta pungkra lam yusul kang durung salat falusa mongko cemakan cerita. Karena di sini zaman Rasulullah ya. Karena di zaman Rasulullah ya. Rasulullah dibagi dua. Tapi yang mimpin salat tetap yang pertama juga imamnya Rasulullah, yang kedua juga imamnya Rasulullah ya. Karena ya namanya Nabi ya. Keduanya kalau orang tidak zaman Nabi ya beda lagi ya imamnya itu ya, tidak harus satu orang. Ini kan akibatnya yang pertama itu imamnya sholatnya fardu, yang kedua itu statusnya ya sudah melaksanakan sholat, tapi karena supaya makmumnya tetap dia yang imam, Rasulullah yang imam, maka dia statusnya sunnah ya. Tapi yang makmum ya tetap wajib karena dia belum melaksanakan sholat gitu ya. Kalau tidak di zaman Rasulullah ya imamnya beda ya. Ini namanya sholat di sholat khauf ya. Wal yakhudu lan ngalap sapa taifah ukhra ma kidrom ing pangkersane taifah ukhra. Wa asli kataun lan gaman ma'am setani taifah. Ila antakdu sing ngerampung asalan salam. Jadi ya pada waktu sholat itu kan, pada waktu sujud itu kan senjata ditaruh, pada waktu berdiri senjatanya dibawa lagi gitu kan. Walaupun ada yang separuh menjaga, tetapi yang sholat tetap ya siap jaga ya. Namanya sholat tidak dalam keadaan damai, dalam keadaan perang. Karena di zaman itu ya rata-rata sering berhadapan dengan orang kafir ya, namanya dalam masa awal-awal penyebaran agama Islam ya. Waqat fa'alan temen agama sholat kadalin kol mengkono sing sholat giliran iki mang ya. Bibatni naklin endantan nakal rawau Saikhoni Bukhari Muslim. Jadi gini ya ceritanya. Pada waktu sholat duhur itu Rasulullah mimpin jamaah semua sahabat sholat. Kemudian malaikat Jibril datang memberitahu kalau orang kafir akan menunggu kamu sholat waktu yang tepat ya. Setelah sholat asar maka Rasulullah membuat sholat diparuh begitu ya, sebagian sholat, sebagian menunggu ya. Ya menunggu itu ya mengawasi gerak-gerik musuh. Kemudian yang grup pertama ini selesai, baru grup kedua, tetapi sama yang imami sama tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wadalana arep
sapa ladina kafarun kang kufur sapa ladina lau ta'pun yali sapa ida kumtu alikane jumpen islatun sa anislakum saking ninggal gaman sira paham tiatikum padha sira fayamiluna moko nyerang sapa wong kafir mang alaikum mailatan klang nyerang akitan kang siji maksudnya dia kan berharap wah nanti kalau waktu sholat kita serang saja sekali bers gitu ya langsung menang gitu harapannya kan begitu ya. Maka malaikat Jibril datang ditunjukkan caranya sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan tidak santai gitu ya. Bi ayamilukan nubruk sapa kufar mangalim sira fayahudakum mongko nyekel sapa alladzina kafaru mang sira wa hadza utawi iki arep mang ilatul amri biat Islam. Karena adanya ayat yang tadi, maka dalam keadaan berdiri boleh mengambil pedangnya. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat biasa, ya jangan seperti itu ya. Masa kemudian menaruh barang pas berdiri, barang disai, dimasukkan saku, pas turun ditaruh lagi, sepertinya tidak sungguh-sungguh ya sholatnya. Karena ya memang ini modelnya pada waktu ketakutan ya. Kalau kita dalam keadaan santai, buat apa barangnya tidak mungkin hilang ya. Masa barang ditaruh, dimasukkan ke berdiri, dimasukkan sujud, ditaruh kan lucu ya. Ya mungkin barangkali saja ada yang melakukan semacam itu ya. Wala junaha lan iku ora dosa iku maujud alik mansra wala junah lan orang dosa mun alik mansra ingkana lam ana ing mansra apa adan piloro maten sing udan awakun mansra iku mardo loro berperang kaloro anta doyan jalan sira asih kata boro-boro gaman sira fala tamino tanggo orang go sapa sira istiqa wa hada utawi iki ayat iki mang yubitu ayat ijabah hamliya wajibe nggawa pedang, nggawa alat indah adamil adi ari kalen ora onone udur ya. Jadi nek ada udur pas waktu perang tadi wajib bawa ya, kecuali kalau ada masalah ya. Wawa utayu fitu iki ahtau qala ini sajen kau lisafi munggesafi wasani utai kang nomor loro iku anau hamlu iku sunat warujan dan kuatake sing nomor loro. Nanti maksudnya dua pendapat, yang satu wajib, mungkin yang lain tidak wajib gitu ya. Tapi yang paling baik adalah yang sunnah ya, bukan wajib ya. Wa hudulan ngerso sira. Hidroko empang ngerso sira minal adwi saking musuh aitarazu iktarizu ngerso sira minu saking adu matatotum ing dalem kuasa maksud selagi kuasa. Jadi maksudnya bersiap-siaplah, berhati-hatilah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kemampuannya ya. Innallaha satun kau ada nyai sakit likapun adaban ing sesa mubilan kang nginake muhinan kang nginake da inantek senteng. Ya Allah nanti akan memberikan siksaan yang menyakitkan ya. Wa idza qadaitu marika ngerampung sapa asalan sira faratum tingam fi minasama fadkuru maka Allah bitalingkan dalil wa tafsir. Kalau kita sudah selesai salat ya usahakan baca dalil, baca tasbih ya. Tapi ini kan juga di wujud dari bacaan ini kan macam-macam ya. Karena ada ayat yang lain itu setelah sholat harus bubar. Maka ada yang mengatakan mari sholat kudu ambyar, gak boleh duduk-duduk. Makanya ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan itu maksudnya harus bubar itu tidak wajib. Makanya ya karena tidak ada fix 100%, qot'i 100%, makanya ya beda-beda. Makanya kalau ini yang menurut orang harus bubar, ya baca tahlilnya, baca tasbihnya ya dalam hati, tidak diam di situ ya. Dalam bubar itu dengan baca, dengan ingat itu ya. Kalau yang lain ya duduk-duduk dengan
melanjutkan wiritan gitu kan. Kiamang kaling ate wa qudam longgo wala tuna pira-pira lamus ai modan tur miring fikul dan sama tingkat tadi berdiri, duduk, tidur dan sebagainya. Maksud tidur miring pokoknya segala keadaan yang kita alami baik berdiri, baik duduk, macam-macam ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mantum alikan antum so'ay mantun aman sapa sira fa aqimu ko njumna salat adu atekena salat bihu hak salat. Kalau sudah tidak ada masalah, gak ada perang, gak ada ketakutan, ya jalankan sesuai aturan yang ada pada sholat. Inna sholat tahun kalau iku kan sholat al-munin ing atas promit iku kitaban dan wajah maktuban dan mabrun dan maukutan turten waktu-waktu ai muqaddaran dan pasti waktuan falayu akharu maka ora kena wala tu akharu maka ora kena den akhirake anhu saking waktu. Jadi pokoknya sholat itu diwajibkan, maksudnya sholat 5 waktu itu ya, bukan semua sholat. Dan waktunya juga ditentukan ya, gak boleh sebelum waktu sholat juga ada boleh, sahabatnya juga ada boleh. Kalau sahabatnya ya terpaksa dalam arti kalau ketinggalan tadi sholatnya kodok kan gitu ya. Kalau sebenarnya bisa kecuali sholat yang dijamak ya sebelum waktunya dilaksanakan kan ada rukhsah, ada keringanan, atau setelah waktu baru dilaksanakan itu beda lagi ya. Ini yang asli tidak ada rukhsah, tidak ada masalah sama sekali. Sampai sini penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan apabila masih ada sedikit kekurangan, kekeliruan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wabil islami dina abi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fa rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.